Oh, halo. Ketemu lagi dengan saya. Mohon maaf kalau saya rentang antar videonya itu panjang ya. Jadi karena memang situasi pandemi seperti ini, jadi harus hati-hati dan waspada. Jaga dirilah pokoknya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Saya siapkan beberapa penggalan atau beberapa bagian diskusi saya dengan Pak Basuki Cahayapurnama yang akan saya tampilkan. Ini merupakan bagian dari kegiatan kawan-kawan Intiland Development tanggal 13 Agustus yang lalu, tapi karena situasi dan juga kondisinya, itu pun juga dilakukan secara daring. Nah, obrolannya panjang, hampir 2 jam, makanya saya potong-potong dalam kurun waktu sekitar 15 menitan ya, mudah-mudahan nggak keberatan. Kita simak. Yang pertama ini nanti Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak BTP itu banyak ngobrol soal pengalamannya di tahanan Makobrimob, lalu bagaimana pemerintah menangani COVID-19, termasuk strategi-strategi pemerintah atau kiat-kiat memberikan bantuan selama pandemi ini. Ini klip pertama ya, nanti ada beberapa rangkaian klip yang akan saya tampilkan di channel IMCOM. Terima kasih pemirsa Click and Stay Intiland yang sudah bersama-sama kita malam hari ini. Berjumpa lagi dalam program BTP Insight, Business, Nationalism, and Beyond. Tentu saja bintang tamu utama kita adalah Basuki Cahayapurnama, Komisaris Utama PT Pertamina. Pak BTP, selamat malam sekali lagi Pak BTP. Selamat malam. Ini Pak Hendro dan jajarannya ya. Selamat malam semua. Terima kasih peluang bersama kita. Pak BTP, sebelum tampil malam hari ini, terus terang jujur, saya kepo-kepo YouTube Anda, Pak. Dan saya lihat dari video ke video, Anda selalu tampil prima, selalu tampil seger gitu ya. Saya boleh tahu, bagaimana kabar Anda sekarang nih, kok bisa tampil seger? Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu benar apa enggak gitu ya. Saya cuma percaya satu hal, kita menggunakan perspektif yang benar ya, hadapin segala urusan gitu. Perspektif yang benar, wow. Iya, jadi kita, dan saya bersyukur banget sempat kuliah di Makobrimob kan, 2 tahun, potong 2,5 bulan cuti semester. Jadi punya banyak waktu gitu ya. Salah satu yang saya dapetin di sana itu, nggak boleh marah sama orang. Nggak boleh apalagi nyimpan dendam sama orang gitu ya. Wow. Jadi kalau kita nggak marah sama orang, terus kita juga ikhlasin, lepasin semua yang pernah kita punya, ya harta kita gitu ya, jabatan kita, itu rasanya jadi lebih enteng hidup ini gitu. Oh gitu. Ya, kita bisa nggak mau terima kan, lepasin harta kita yang udah kita dapatin, apalagi jabatan gitu. Terus jadinya enteng banget. Jadi bagi saya bilang, saya bersyukur jadi belajar banyak hal di dalam. Ya udah kita selama ini udah dapat, tapi kan naik turun. Jadi ya saya merasa bersyukurlah di dalam ada waktu tidur yang cukup, olahraga yang cukup, bisa nulis, bisa baca, dan kebiasaan itu saya bawa keluar sekarang. Oh gitu. Tapi Pak BTP mohon izin, saya penasaran. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa Bapak adalah alumni dari Makobrimob gitu ya, Kelapa II. Tapi bagi mereka yang tidak punya kesempatan untuk jadi alumni atau ngendon di situ gitu, kira-kira tips-tips apa yang bisa applicable untuk warga masyarakat jelata seperti halnya kami-kami yang di luar nih Pak BTP? Bukan jelata, menurut saya kalau Anda yang nggak pernah di dalam, harusnya lebih seneng kan. Oh gitu. Iya, kayak teman-teman saya pada ngeluh kan, waduh ini susah nih COVID nih, ini nggak bisa jalan, nggak bisa apa gitu kan. Iya betul. Saya bilang, kayaknya saya sih biasa-biasa. Kenapa? Ini lebih enak nih, sebagian work from home. Tadinya kita nggak bisa olahraga yang lebih panjang, habis di jalan. Sekarang kita bisa kan. Dulu saya kan tetangga sama Pak Suhendro tuh. Wah, saya tiap pagi berangkat kerja, beliaunya olahraga pagi, jalan santai. Wow. Waktu saya masih swasta dulu, berenangnya di Pantai Mutiara nih, tempat Intiland ini. Ya pagi, Senin sampai Jumat. Nah, saya kira sekarang saya temukan olahraga yang paling gampang kita lakukan memang jalan kaki. Jalan kaki, oke. Iya, Anda kalau masih bisa lari lah. Bukan lari lah, jogging lah ya. Saya kira kalau pace-nya 8 sampai 9 itu jogging lah. Lari tipis-tipis. Kita juga nggak mungkin juara Olimpiade lagi kan. Oke. Pak BTP,
kita tahu tadi Bapak sudah nyentil bahwa COVID-19 ini memang belum selesai. Kita tahu bahwa pandemi ini menyentuh berbagai macam aspek lapisan masyarakat. Tua, muda, kaya, miskin, bahkan pengusaha, banyak terdampak. Tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia juga merasakan dampak pandemi ini. Mulai bisnis, pendidikan, sosial, budaya, pariwisata, itu semua terdampak gitu ya. Bahkan kita melihat juga banyak bisnis yang kewalahan, kelimpungan bahkan, ada yang sampai terus mau tidak mau mengambil keputusan ekstrim, menutup usahanya baik itu sementara atau mungkin juga permanently. Tapi di sisi lain juga ada usaha-usaha baru yang bermunculan. Di sisi lain juga kita lihat ada perusahaan yang keeping effortnya luar biasa untuk tetap survive, mencoba bertahan. Saya penasaran Pak, hampir semua sektor terdampak, kita akui. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya bisnis kita survive melewati pandemi global seperti ini Pak BTP? Saya nggak tahu yang Anda maksud itu bisnis yang apa gitu ya. Kan bisnis apa kan saja Pak? Kita tahu bahwa bisnis kena kan, mulai bisnis manufaktur, properti gitu juga ya. Kena nih. Iya. Silakan. Makanya saya bilang tergantung Anda. Kalau Anda bicara yang besar, tentu mereka pasti akan berusaha mempertahankan cash flow. Yes. Makanya beberapa mulai melakukan menunda gaji. Nah, memang di sini harus ada faktor pemerintah memang. Beberapa negara mungkin pajak yang pernah dibayarkan harus dikembalikan. Sebenarnya saya nggak enak ngomong ini, saya bukan bagian dari pemerintah. Itu saya sebagai pengusaha ngimpinya kira-kira gitu loh. Ya kan, ngimpinya kayak begitu. Nah, tapi buat yang ada yang paling kasihan kan yang pas-pasan gitu loh. Mungkin penghasilan cuma 30, 40 ribu, 50 ribu per hari. Kan. Benar. Itu yang tutup itu yang agak repot. Nah, di situlah saya berpikir satu-satu cara ya harus minta bantuan pemerintah kalau yang bawah seperti itu. Harus ditransfer uang untuk mereka. Tinggal bicara data kan. Ya. Nah, saya tolong ini jangan dikutip ya. Nanti kalau ada yang kutip saya salah lagi. Saya jabatan saya apa ngomong untuk kebijakan pemerintah gitu. Nanti pada yang panas lagi sama saya. Kadang-kadang saya ngomong di seminar-seminar gitu itu kadang-kadang banyak pertanyaan itu bukan porsi saya untuk jawab sebetulnya. Tapi kalau itu saya jawab nanti orang dipelintir kan, jadi salah paham nanti. Seolah-olah saya ngajarin yang pemerintah, nggak enak jadinya gitu. Baik. Nah, tapi ya secara itu memang beberapa semua kena. Ini memang semua kena. Benar. Baik kita berharap memang bantuan tunai ini memang harusnya transfer ke rekening bank. Kita ada BPJS. Kita kalau kredit mobil aja, kredit motor kan dimintain rekening bank 3 bulan terakhir kan. Betul. Sebenarnya kalau dicek di BI langsung bisa disortir kok siapa yang cash flow-nya agak mandek gitu loh. Nah, tapi saya nggak tahu, itu kan kebijakan orang masing-masing. Tapi yang pasti di setiap kesulitan seperti ini ada aja yang berhasil juga. Benar. Saya punya teman, dia membuat semacam kayak macam-macam lah, tas, dompet, terus kayak gantungan kunci. Tiba-tiba dia dapat order banyak sekali dari Amerika. Tadi dia udah mulai layoff karyawan. Bahkan sebagian karyawan bilang nggak usah bayar pesangon, nggak ada, suruh balik. Tiba-tiba dia dapat order yang banyak, dia rekrut kembali. Nah, kesulitannya apa? Kadang-kadang asuransi tidak dukung. Banyak UMKM kecil, tapi balik lagi soal pemerintah. Ya. Terutama mesti ngatasi penyelundupan sebetulnya. Kan properti semua ada efek kan. Kalau semua bisnis kecil ini hidup, orang juga pasti beli kan. Tentu properti ini yang paling punya domino efek yang paling baik gitu. Ya. Karena banyak sekali sektor yang terlibat. Nah, saya nggak tahu sampai di mana dulu tentang asing boleh memiliki, itu juga berdebat ya. Sampai apartemen apa. Harusnya beberapa hal buat saya tidak ada yang baru di dunia sekarang untuk kita hadapi. Kita nyontek aja yang sudah dilakukan oleh orang lain. Dan apalagi sekarang UMKM kita yang kecil ini, kita bisa rata-rata kalau makanan ya lari ke online lah ya. Tapi yang punya jaringan restoran, kalau model sekarang ya kepukul. Kalau nggak boleh dine in di dalam. Iya, itu kalau level UMKM, Pak. Kalau level besar, perusahaan-perusahaan besar, apa kiat yang mereka harus lakukan supaya bisa bertahan dan survive sebagai penyintas, Pak BTP? Ya, salah satu ya Anda mesti ngurangin yang mana bisnis Anda, mungkin Anda mesti jual sebagian ya, mesti potong. Dan Anda mesti cari partner yang tertarik untuk masuk. Kan di setiap
kondisi bagaimanapun ada orang tertarik untuk masuk kan. Yes. Kalau untuk yang besar saya pikir solusi seperti itu. Kita mau harap pemerintah mau bantu apa juga nggak mudah kan. Tapi permudah segala fasilitas. Nah soal pajak memang saya nggak tahu pemerintah sampai di mana. Harusnya kita memang mesti dorong untuk ya mode pajak mode Singapura aja gitu loh. Seperti apa itu Pak? Langsung aja GST. Jadi ngapain mau barang mewah masuk segala macam gitu. Nah tinggal orang miskin dibalikin. Nah ini akan sangat menolong gitu. Kayak sekarang misalnya barang mewah ditahan. Itu kan sementara. Kenapa nggak seterusnya? Anda tinggal pajak misalnya itu. Tapi tentu jadi ngomongin porsi pemerintah. Jadi kalau saya mungkin lebih baik bicara kalau saya jadi pengusaha bagaimana. Misalnya menghadapi situasi seperti ini. Saya kira rumus pengusaha ya semua mirip. Kita harus usahakan atur cash flow. Bagaimana supaya bisa bertahan. Ya kan, walaupun perusahaan rugi, yang penting cash flow-nya masih positif gitu, kira-kira gitu kan. Nah yang paling repot kalau udah total nggak ada penjualan bagaimana? Nah itu memang sebagian harus kita lepas aset kita. Mana yang menjadi biaya kita harus kita potong. Saya kira Pak Hendro lebih paham kayak gituan. Mantap. Pengusaha itu udah biasa, ada 10, kalau memang yang 8 membebanin, 8 dipotong. Istilahnya kalau buat saya atau pengusaha yang sering saya dengar gitu ya. Ya. Kalau Anda berani jadi orang kaya, Anda juga berani jadi kurang kaya sedikit, bahkan jadi miskin gitu loh. Kalau Anda nggak berani jadi kurang sedikit harta Anda bukan pengusaha. Anda harus berani korbankan yang Anda mampu, lalu ini untuk yang ada ya, lalu untuk memulai yang baru. Misalnya contoh ya, saya keluar juga nggak bawa apa-apa, saya juga berdampak, saya berhenti perusahaan, lalu apa yang saya lakukan? Ya mobil saya kurangin. Jadi kita harus jual tuh mobil. Nah kan jadi persoalan kita hari ini adalah kita jadi manusia. Anda biasa naik Alphard, kalau Anda jual naik Kijang, Anda jadi masalah, bisa merasa masalah gitu kan. Tapi kalau Anda mempunyai jadi orang bukan karena sesuatu seperti itu, Anda biasa aja jual Alphard beli Kijang gitu kan. Atau Anda lepas S-Class, Anda beli CR-V. Jadi mau nggak mau saya pengusaha sekarang Anda mesti mulai kurangin. Anda mesti mulai hitung mana yang Anda harus lakukan. Misalnya contoh beberapa kasus juga sebelum ada pandemi ada beberapa teman saya tinggal di rumah mewah warisan gitu kan. Rumah besar tapi nggak menghasilkan uang gitu. Lalu apa yang harus dilakukan? Saya sarankan Anda jual. Anda pindah di pinggir kota. Apalagi saat ini kan satu hal yang sangat, misalnya saya bercontoh Pertamina lah gitu ya. Yeah. Situasi sekarang kita nggak bisa naikin harga juga, walaupun dalam anggaran kami kan barrel kan $40-45 per barrel. Sekarang udah 70. Jadi Pertamina jual semua bahan bakar itu jual rugi. Jual rugi, oke. Ini jual rugi nih. Dan hulu kami nggak bisa nutupin. Jadi ada keuntungan yang tahun lalu, yang tahun ini kita berharap minyak agak turun. Lalu apa yang kami lakukan? Kami lakukan cost optimasi. Ya saya tekan, Anda mesti lakukan cost optimasi minimal $1 miliar. Jadi kita targetin $2 miliar nggak bisa, karena cost optimasi kan bukan cuma saving. Kan? Kita juga bicara untuk memanfaatkan semua aset produk yang bisa kita jual. Lalu kita mulai lakukan kilang yang selama ini produk sesuatu yang kurang menguntungkan, kita jual ke anak perusahaan, sekarang nggak bisa. Kita harus produk sesuatu yang menguntungkan. Jadi melalui peristiwa ini justru jadi bagus kita. Kita jadi bagi-bagi subholding, kita mulai ngerti. Lalu apa yang kita lakukan? Kantor kita mulai lakukan ngubah space. Saya kira swasta udah sering lakukan. Ruang rapat dipakai bersama. Nah sekarang kita juga nggak perlu banyak orang kerja di kantor. Dan kita juga bisa mulai menyatukan. Dulu hampir semua perusahaan bisa ada manajer A yang sejenis gitu ya. Atau legal. Itu masing-masing ada manajernya. Nah, lalu kita gabung per pulau. Sekarang nggak perlu. Tiba-tiba kita sudah terbiasa rapat dengan Vicon. Dengan daring seperti ini. Iya. Jadi satu orang bisa kontrol seluruh Indonesia. Bahkan dengan dunia kita tiba-tiba bisa tuh. Nggak usah datang. Nah, lalu kita mulai lakukan inovasi lain. Sekarang murah-murah teknologi. Sejak tahun lalu, pas mulai ada COVID
baru mulai, saya baru masuk kan November ya. Januari 2020 mulai ada di China, Desember mulai ada isu seperti itu. Ya. Makanya Januari saya sudah instruksikan ke Pertamina membangun sistem digital office. Jadi kami disposisi tanda tangan semua digital. Kita kerjasama untuk tanda tangan yang penting dengan Peruri dan BSSN. Nah untuk internal kita juga punya. Kita namakan itu P-Office. Dan kita juga gunakan teknologi lah, SAP semua sudah sama ya. Kita lagi dorong sampai cucu cicit perusahaan sama. Lalu kita mulai mendata semua, satu data dikumpulkan. Istilah orang taruh di cloud gitu ya. Kita mulai taruh sama, jadi data semua orang bisa lihat, data pegawai semua. Kita juga bangun satu control room. Ini semua mau nggak mau kita harus lakukan efisiensi. Demikian kita sudah simak bagian pertama dari rangkaian perjalanan panjang diskusi saya bersama Pak Basuki Cahayapurnama, BTP, dalam sebuah program Click and Stay Intiland tanggal 13 Agustus lalu. Karena panjang, akan saya potong-potong jadi pendek supaya tidak terlalu panjang. Dan akan tampil secara berjilid di MCOM Channel. Simak klip berikutnya. Sampai jumpa.